Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Asesmen Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Dias Indah Melisawati, Doni Sutarji, Arina Mutia Salma, dan Nadia Safirda Petrisia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan tes taksonomi NCTM atau National Council of Teacher Mathematics. National Council of Teacher Mathematics atau NCTM menetapkan ada 5 keterampilan proses yang harus dikuasai siswa melalui pembelajaran matematika, yaitu yang pertama penyelesaian masalah, kemudian yang kedua adalah penalaran dan pembuktian, dan yang ketiga komunikasi, yang keempat koneksi, dan yang terakhir adalah representasi. Kemudian kita akan membahas pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, pemecahan masalah dalam matematika bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Standar pemecahan masalah matematika untuk para siswa prasekolah sampai tingkat 12 adalah siswa mampu untuk yang pertama membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan dalam konteks lain. Kemudian yang ketiga, menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, memantau dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematika. Selanjutnya adalah penalaran dan pembuktian. Penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan. Kemampuan untuk menggunakan nalar sangatlah penting untuk memahami matematika. Dengan mengembangkan ide-ide dalam suatu permasalahan, dapat terciptanya dugaan atau hipotesis untuk penyelesaiannya. Standar penalaran untuk para siswa prasekolah sampai tingkat 12 adalah siswa mampu untuk yang pertama mengenali penalaran dan pembuktian sebagai aspek fundamental matematika. Yang kedua adalah membuat dan menyelidiki dugaan matematika. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan bukti matematika. Dan yang terakhir adalah memilih dan menggunakan berbagai jenis alasan dan metode pembuktian. Kemudian komunikasi. Komunikasi yaitu cara untuk berbagi gagasan dan mengklarifikasi pemahaman. Melalui komunikasi, gagasan-gagasan menjadi objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan. Dengan demikian, proses komunikasi juga membantu membangun makna untuk gagasan-gagasan, serta juga menjadikan gagasan-gagasan itu diketahui publik. Standar komunikasi matematika untuk para siswa prasekolah sampai tingkat 12 adalah siswa mampu untuk yang pertama mengatur dan mengkonsolidasikan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan pemikiran matematis secara koheren dan jelas kepada teman sebaya, guru, dan lainnya. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika dengan tepat. Selanjutnya, koneksi. Koneksi dalam matematika adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep dan aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang studi lain atau dugaan aplikasi pada kehidupan nyata. Standar koneksi untuk para siswa prasekolah sampai tingkat 12 adalah siswa mampu untuk yang pertama mengenali dan menggunakan koneksi di antara ide-ide matematika. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu sama lain untuk menghasilkan keseluruhan yang koheren. Dan yang terakhir adalah mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika.
Kemudian yang terakhir adalah representasi. Standar representasi untuk para siswa prasekolah sampai tingkat 12 adalah siswa mampu untuk yang pertama membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan di antara representasi matematika untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah menggunakan representasi untuk memodelkan dan menafsirkan fenomena fisik, sosial, dan matematika.